Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama melakukan ibadah pada tanggal 1 Januari, memperingati tahun baru. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam hati kita berkata yang demikian. Bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dan yang menaruh setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita merasakan damai sejahtera, sukacita di hadapan Tuhan karena keselamatan yang telah Dia berikan kepada kita. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani. Nomor 5, kita pujikan bait pertama, kedua, dan ketiga. Hai makhluk Allahku besar, bernyanyilah dan bergemar. Kita pujikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya.
kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan, Injil Lukas pasal yang pertama ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita berbahagia karena mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan menaikkan doa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu lah kami boleh bersama-sama melakukan ibadah, memperingati tahun baru tanggal 1 Januari 2021. Kami sungguh bersyukur bahwa semua ini hanyalah kemurahan-Mu yang kami rasakan. Biarlah di tahun 2021 ini kami terus diberikan kesehatan oleh Tuhan dan semangat dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami. Dan kami mengupayakan hidup kami hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, jemaat-Mu di GTJ Kedung Penjalin. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang kekurangan berikan kecukupan bahkan kelimpahan. Pendeta jemaat, majelis gereja, para pengurus kelompok, komisi, guru-guru sekolah minggu dan siapapun yang melayani Tuhan di tempat kudus-Mu ini, Tuhan kiranya memberkati. Ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, petinggi, Bapak RW, RT, Tuhan berkati, supaya dapat mengatur negara kami ini dengan baik, terlebih dalam suasana pandemi virus corona ini Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu dan juga para tenaga medis, para dokter, perawat, bidan, dan semua tenaga kesehatan Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami merindukan negara kami bebas dari virus corona, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami dengan penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pekabaran Injil baik di kota-kota besar, kota-kota kecil, Tuhan akan berkati. Saran dipakai baik melalui rumah sakit, sekolah, dan media cetak, media elektronik yang dipakai oleh para hamba-Mu, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, hidup kami pun juga Tuhan pakai baik melalui perkataan kami, terlebih melalui tindakan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini adalah hidupku untuk Allah. Saudara, kalau kita perhatikan Injil Lukas pasal yang pertama secara menyeluruh, maka kita akan mendapati bahwa tiba-tiba saja Maria mengandung. Maria tidak pernah berhubungan badan dengan seorang laki-laki pun. Memang disebut ia sedang bertunangan dengan Yusuf, tetapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan di luar batas kewajaran pada masa itu. Bagaimana reaksi Maria, keluarga dan tetangga karena hal itu? Tentu saja secara normal sebagai manusia Maria akan merasakan kebingungan, keluarga akan gugup dan tetangga juga bertanya-tanya kira-kira dengan siapa Maria telah melakukan perzinahan itu. Saudara, tetapi rupanya Maria hamil bukan karena kehendak manusia melainkan kehendak Tuhan.
Dari berita yang dibawa oleh malaikat Gabriel, maka Maria yang disebut masih perawan, Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi disebut sebagai perawan. Dan mengandung karena kehendak Tuhan. Anak yang dikandung itu karena karya Roh Kudus, itu terdapat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, oleh karena itulah Maria kemudian berserah hanya kepada kehendak Tuhan, sehingga muncullah komitmen dalam dirinya untuk mengikuti kehendak Tuhan itu. Meskipun secara manusia, Maria juga merasakan hal yang aneh. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, kata hamba dalam bahasa Inggris disebut bondmaid atau bond slave. Slave itu artinya budak dan bond itu artinya yang terikat. Dalam bahasa Yunani disebut sebagai daule. Ini bentuknya feminin, kalau maskulin itu adalah doulos, yang menunjukkan bahwa Maria ini menyadari benar bahwa kehidupannya itu bukan milik dia sendiri, tetapi ada yang memilikinya, yaitu tuannya, yaitu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dengan demikian, maka dia hanya berserah terhadap apa yang akan terjadi sesuai dengan rencana dan kehendak tuannya, yakni Allah yang Maha Kuasa itu. Oleh karenanya lah Maria rela untuk mengandung karena karya Roh Kudus dengan segala konsekuensinya. Saudara, hidup di tahun 2021 ini hendaknya kita memiliki sikap seperti Maria yang memposisikan diri sebagai hamba Allah dan Allah adalah Tuhan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Kita berharap akan ada banyak sukacita, akan ada banyak berkat dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam jemaat kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang sungguhnya. Seperti kita berharap di awal tahun 2020, tanggal 1 Januari, kita juga mengadakan ibadah seperti ini. Kita berharap sesuatu yang baik terjadi, bahkan sangat baik terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga dan juga jemaat. Tetapi kita tahu bahwa pada bulan Desember ini kita merasakan kesedihan, dan saya secara pribadi juga merasakan bagaimana kesulitan orang yang terpapar virus corona itu harus isolasi mandiri selama 14 hari penuh dengan pemikiran yang bermacam-macam, dengan kondisi tubuh yang merasakan berbagai macam, kadang merasa sehat tapi pernah juga merasa seperti sakit seluruh badan. Tapi puji Tuhan, kami pendeta dan juga
majelis yang terpapar virus corona diberikan kesehatan oleh Tuhan dan sampai hari ini masih Tuhan izinkan untuk menghirup udara yang segar bersama dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita tidak tahu di tahun 2021 kita akan menghadapi sesuatu yang bagaimana. Memang kita berdoa, berharap yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita, penuh berkat, penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Tetapi kita tidak tahu jika kita dalam posisi seperti Maria, kita juga akan kebingungan. Tetapi kita akan hidup seperti Maria, bahwa punya komitmen hidup kita ini adalah milik Allah. Kita hanya budak Allah. Yang sesungguhnya yang terjadi hanyalah keinginan Allah. Kita hanya berserah, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Kami hanya berdoa, kami memohon, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan itu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Saudara, ketika kita seperti Maria berserah penuh pada kehendak dan rencana Tuhan, kita akan dikuatkan. Kita tidak akan gelisah, tidak akan bingung, tidak akan gagap gugup menghadapi berbagai macam tantangan di masa-masa yang akan datang di tahun 2021 ini. Tuhan memberkati, haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah hidup kami seperti Maria yang hanya berserah penuh kepada Tuhan akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberi hidup yang terbaik bagi kami. Terlebih keselamatan telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut untuk melangkah di tahun 2021 ini. Asal kami berserah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Dan kami bersukacita karena firman-Mu pada saat pagi ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang telah kita persiapkan. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, murah-Mu baka di surga dan di dunia. Surga dan di dunia.
kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus kiranya beserta dengan kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.